Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuningsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang perencanaan yang dimana sebagai salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah perencanaan bidang kesehatan. Yang pertama, kita akan membahas tentang perencanaan fasilitas dan personil kesehatan. Perencanaan atau planning adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut apa yang akan dilakukan di masa mendatang, kapan, bagaimana, dan siapa yang akan melakukannya. Kemudian perencanaan kesehatan adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan perencanaan fasilitas merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan, yang dimana di sini tentang perusahaan di bidang kesehatan untuk dapat mengorganisir berbagai alat produksinya agar mampu memberikan efisiensi dari segi tata letak. Tujuan dari perencanaan fasilitas yakni untuk menambah kapasitas produksi dengan cara yang paling ekonomis melalui pengaturan dan koordinasi yang efektif dari fasilitas fisik. Perencanaan fasilitas akan menentukan bagaimana aktivitas-aktivitas dari fasilitas produksi dapat diatur sedemikian rupa sehingga mampu menunjang upaya pencapaian tujuan pokok secara efektif dan efisien. Hal yang mendesak dari setiap usaha perencanaan adalah penyediaan sumber daya manusia dalam jumlah yang tepat dan dengan kemampuan yang cukup untuk memberikan dan mendukung pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan. Dalam sektor yang padat karya, 2/3 biayanya biasanya untuk personil. Di sini akan dibahas pentingnya perencanaan tenaga kerja dan mendesaknya tenaga kerja dalam jangka waktu yang diperlukan. Rumah sakit dapat diperlukan dalam beberapa bulan, tetapi diperlukan satu dasawarsa untuk mendidik seorang dokter. Oleh karena itu, sangat menyedihkan bila di seluruh dunia terlihat sistem pengairan mengalami kerusakan, pusat kesehatan tidak memiliki staf, dan rumah sakit kosong yang merupakan monumen sebagai petunjuk kurang memadainya perencanaan personil. Analisis manfaat biaya merupakan alat tradisional yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya di antara seperangkat aktivitas. Alat tersebut juga dimaksudkan untuk mengetahui besaran biaya dan manfaat atau perolehan sehubungan dengan suatu alternatif keputusan. Perhitungan manfaat serta biaya dalam analisis manfaat biaya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manfaat dan biaya dihitung dan dinyatakan dalam bentuk uang dan disesuaikan dengan nilai waktu dari uang, sehingga semua aliran arus manfaat dan biaya proyek dari waktu ke waktu disajikan pada dasar umum dalam hal mereka nilai sekarang. Tujuan tradisional alat analisis manfaat biaya adalah untuk melihat sejauh mana suatu keputusan memberikan manfaat yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, terutama dalam konteks ekonomi. Sebagai sebuah proses yang sistematis untuk menghitung dan membandingkan manfaat dan biaya dari tiap alternatif keputusan, analisis manfaat biaya memiliki setidaknya dua tujuan praktis. Yang pertama, untuk menentukan apakah suatu keputusan atau program atau kebijakan atau investasi sehat atau pembenaran atau kelayakan atau tidak, dan yang kedua, untuk melihat bagaimana membandingkan dengan alternatif. Ini melibatkan membandingkan biaya total yang diharap dari setiap pilihan terhadap manfaat total yang diharapkan sehingga dapat diketahui apakah manfaatnya lebih besar daripada biaya dan seberapa banyak. Kemudian ada efektivitas biaya adalah sebuah metode untuk mengukur efisiensi relatif dari sebuah program dengan membandingkan biaya dengan dampaknya dengan menggunakan indikator tertentu. Salah satu tujuan dari studi efektivitas biaya adalah untuk mengidentifikasi strategi, program, dan metode operasional yang mencapai dampak terbesar untuk biaya yang sama dalam melaksanakan program-program kesehatan. Langkah-langkah perbaikan proses. Yang pertama, mendefinisikan masalah dalam konteks proses. Ialah, model perbaikan proses dimulai penetapan atau spesifikasi sistem mana yang terlibat agar usaha-usaha dapat berfokus pada proses bukan pada output. Yang kedua, identifikasi dan dokumentasi proses. Ialah, diagram alit merupakan alat yang umum digunakan untuk mendeskripsikan proses. Proses yang telah didefinisikan harus didokumentasikan secara baik agar dapat dipergunakan sebagai bahan informasi yang berguna dalam perbaikan proses secara terus-menerus. Dan yang ketiga, mengukur performansi
Pengukuran performansi dimaksudkan untuk dapat mengkuantifikasikan bagaimana baik atau jelek suatu sistem sedang berjalan atau beroperasi. Yang keempat, memahami suatu masalah dalam konteks proses terjadi. Ketiadaan data menimbulkan kesulitan untuk memahami mengapa suatu sistem berjalan seperti itu, sehingga performansinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima, mengembangkan dan menguji ide-ide. Pada langkah keempat, langkah itu membantu kita untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab dalam masalah utama. Pengembangan ide-ide untuk perbaikan proses harus ditujukan langsung pada penyebab akar masalah. Yang keenam, perbaikan proses ini dimulai dengan perencanaan dan implementasi perbaikan yang diidentifikasi dan diuji dalam langkah 5 dan langkah 6, melanjutkan untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas dari proses yang diperbaiki itu. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Kesehatan atau RPJMK tidak terlepas dari yang namanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program aksi pembangunan nasional. RPJMN ini terdiri atas 3 buku. Yang pertama, memuat prioritas pembangunan nasional, kedua memuat arah dan kebijakan bidang-bidang pembangunan, dan yang ketiga memuat arah kebijakan pembangunan kewilayahan. Tujuan adanya RPJMK ialah untuk mempermudah pemerintah dalam hal mensortir prioritas utama dalam bidang kesehatan yang diberikan wewenang tersebut kepada Kementerian Kesehatan. Beberapa permasalahan kesehatan di Indonesia yang saat ini marak adalah permasalahan BPJS, gizi buruk, dan kematian ibu. Penyelesaian permasalahan ini tentunya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kebijakan RPJMN 2020-2024 dalam mewujudkan indikator-indikator tersebut memiliki arah kebijakan yaitu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Adapun strategi yang akan diterapkan dalam RPJMN 2020-2024 meliputi peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, penguatan gerakan masyarakat hidup sehat, dan peningkatan pelayanan kesehatan dalam pengawasan obat dan makanan. Kemudian, Rencana Tahunan Pembangunan Kesehatan, yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disingkat SPPN mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun rencana strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu, setiap unit utama yang mengampu program pembangunan kesehatan dan setiap satuan kerja yang mengampu kegiatan pembangunan kesehatan perlu menyusun rencana aksi program atau rencana aksi kegiatan. Di dalam penjabaran per tahun rencana aksi kegiatan Direktorat Kesehatan Keluarga 2016-2019, maka dibuatlah dokumen rencana kerja tahunan yang tetap harus menjaga keselarasan terhadap dokumen-dokumen di atasnya. Jadi, secara garis besar, RTPK adalah rencana atau target-target kesehatan yang harus dicapai di dalam setiap tahunnya. Perencanaan tingkat puskesmas atau disingkat PTP merupakan penyusunan rencana kegiatan tingkat puskesmas untuk tahun yang akan datang. Penyusunan ini dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Perencanaan puskesmas mencakup semua kegiatan program atau upaya puskesmas yang dilakukan di puskesmas, baik wajib, pengembangan maupun upaya khusus spesifikasi wilayah atau puskesmas sebagai rencana tahunan puskesmas yang dibiayai oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah serta sumber dana lainnya. Strategi pengembangan puskesmas yang dilaksanakan dimaksudkan untuk memberikan wadah bagi puskesmas untuk mengembangkan diri sesuai potensi masing-masing yang tujuannya adalah peningkatan mutu layanan secara komprehensif dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip strategi pengembangan puskesmas. Prinsip-prinsip strategi pengembangan puskesmas tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan pengelolaan puskesmas dan menjadi salah satu agenda prioritas kegiatan di Dinas Kesehatan.